Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, polisi berhasil mengamankan 2 pelaku pembuat surat keterangan COVID palsu. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutuna Sana, berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, SMP Frater memberikan apresiasi kepada guru dan siswi berprestasi dalam Olimpiade Matematika tingkat internasional. Penghargaan atas prestasi tersebut berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi Chelsea Audrelia Jiwono dalam Olimpiade Matematika tingkat internasional yang diselenggarakan di Malaysia baru-baru ini, pihak SMP Frater Pare-Pare memberikan penghargaan atas prestasi tersebut berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan. Penyerahan dilaksanakan di halaman sekolah dan diserahkan langsung Kepala Sekolah SMP Frater Pare-Pare kepada Chelsea Audrelia Jiwono yang didampingi oleh orang tuanya. Apresiasi bukan hanya diberikan kepada Chelsea, namun hal serupa juga diberikan kepada guru matematika yang telah melakukan pembimbingan selama persiapan mengikuti Olimpiade tersebut. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan atau BKSMP Frater Pare-Pare Julianus mengharapkan prestasi Chelsea ini bisa menjadi semangat bagi murid SMP Frater lainnya, bukan hanya di bidang matematika saja, namun juga prestasi pada bidang lainnya. Prestasi Chelsea ini sangat membanggakan dari pihak sekolah. Jadi diharapkan agar supaya pada hari-hari berikutnya ada yang seperti ini, bahkan melebihi. Artinya ada Chelsea lain yang akan muncul diharapkan untuk anak-anak kita, bukan saja di matematika, tapi di bidang studi lain. Jadi anak kita itu bagaimana upaya guru-guru di sini membimbing, mensupport, sekolah juga mensupport, semua kompak untuk membimbing anak didik kita dalam rangka untuk supaya berprestasi, bukan satu bidang saja, bukan pelajaran saja, tapi bidang seni, bidang keterampilan, bidang olahraga, dan lain sebagainya. Harapan serupa juga diungkapkan orang tua Chelsea Audrelia Jiwono yang ditemui usai mendampingi putrinya menerima penghargaan dari pihak sekolah. Hari ini saya sebagai orang tua Chelsea pribadi sangat bangga dan bahagia sekali anak saya Chelsea bisa berhasil mewakili SMP Frater Pare-Pare dalam ajang kompetisi matematika Olimpiade di Malaysia. Jadi Ananda Chelsea, anak saya, berhasil ikut berjuang bersama 21 negara yang lain dalam ajang kompetisi matematika, dan dia berhasil membuktikan dirinya sebagai finalis dalam ajang kompetisi tersebut. Saya sebagai orang tua sangat bangga dan bahagia anak saya bisa sampai sekarang ini bisa membawa nama baik SMP Frater Pare-Pare. Semoga kedepannya banyak Chelsea yang lain yang bisa membuktikan bahwa SMP Frater Pare-Pare bisa ikut dalam berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Seiring melandainya angka COVID-19, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang mengaktifkan pembelajaran tatap muka bagi para siswa di Kota Pare-Pare. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah stakeholder terkait untuk meninjau kebijakan ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare tengah merencanakan pertemuan dengan sejumlah stakeholder guna membicarakan persiapan sekolah tatap muka, salah satunya dengan PGRI Kota Pare-Pare. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare yang ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini. Arifuddin Idris menjelaskan, persiapan tatap muka harus benar-benar siap dari segi kesiapan sekolah, baik sarana maupun prasarana, serta kesiapan orang tua siswa. Akan duduk bersama dengan beberapa stakeholder termasuk yang pendidikan, organisasi seperti PGRI juga, kemudian tenaga ahli pendidikan dan stakeholder lain untuk membicarakan terkait persiapan. Seperti yang selalu saya katakan bahwa persiapan tatap muka itu bukan sekedar mau, harus siap, bedakan kan mau dengan siap.
Banyak orang mau tapi tidak siap. Yang pertama kan sekolah itu sendiri harus siap, baik sarana prasarana pendukungnya secara fisik maupun SOP. Itu sudah ada. Kemudian orang tua siswa yang paling perlu, jangan karena jenuh lalu menyekolahkan anak tapi tidak siap. Pengertian siap di sini harus dikontrol anak punya masker atau tidak ketika diantar ke sekolah, dikontrol anak ketika pulang sekolah, yang sampai singgah di rumah temannya atau tidak. Itu kan semua menjadi, karena kalau ribuan anak-anak, ratusan anak-anak tidak mungkin guru kontrol semua, maka menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Kemudian setelah sampai di rumah, ada perlakuan protokol kesehatan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Yang sampai anak-anak langsung pulang, tidak membuka baju, tidak membersihkan diri baru berinteraksi dengan orang tua. Yang paling parah kan kalau ada orang tua atau orang siapapun dalam anggota keluarga yang memiliki penyakit rentan terhadap COVID ini. Dari hasil pertemuan tersebut nantinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare selanjutnya akan membuat pertimbangan kepada wali kota selaku pimpinan daerah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, asesmen nasional berbasis komputer untuk SMP dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir September mendatang. Asesmen ini merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SMP dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir September mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui pada Senin kemarin. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, diantaranya literasi, numerasi, karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ninik Harisani menjelaskan yang akan mengikuti ANBK nantinya yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Terkait penentuan jumlah murid yang mengikuti ANBK ini berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik yang dipilih oleh kementerian. Jadi tujuan dari ANBK ini adalah untuk melihat mutu daripada sekolah tersebut. Jadi bukan merupakan rapor siswa, tapi untuk melihat seberapa mutu pendidikan melalui tes siswa, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Dan nantinya asesmen nasional berbasis komputer ini diikuti tidak semua siswa yang akan terlibat nantinya. Untuk SD hanya 30 siswa dan untuk SMP 45 siswa. Ini ditentukan oleh kementerian, bukan oleh Dinas Pendidikan. Ninik menambahkan, pelaksanaan simulasi ANBK untuk jenjang SMP telah dilakukan pada 25 Agustus kemarin, sedangkan untuk Gladi akan dilakukan pada 13 hingga 16 September 2021. Untuk jenjang sekolah dasar, simulasi akan dilaksanakan pada 1 September. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar murid. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, ancaman hukuman 6 tahun penjara kini menanti dua pemuda pelaku pembuat surat keterangan COVID palsu. Polisi berhasil mengungkap kasus ini setelah melakukan penyelidikan terdapat kejanggalan pada dokumen penumpang yang akan berangkat ke Samarinda dan menemukan barang bukti berupa stempel laptop dan printer. Dua pelaku pemalsuan dokumen surat keterangan antigen palsu ditangkap polisi kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Kasus tersebut terungkap setelah polisi bersama Kesehatan Pelabuhan melakukan pemeriksaan kelengkapan penumpang yang akan berangkat menuju Samarinda di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari pemeriksaan tersebut, petugas kepolisian bersama Kesehatan Pelabuhan menemukan 5 penumpang yang memperlihatkan format stempel dan tanda tangan di surat keterangan antigen berbeda dengan format asli milik Kesehatan Pelabuhan. Polisi kini mengamankan beberapa stempel, printer, dan sebuah laptop sebagai barang bukti yang digunakan pelaku untuk membuat surat antigen palsu. Juga palsu. Setelah kita koordinasi dengan pihak pelabuhan, yaitu KKP dengan
dokter pelabuhan, ternyata surat tersebut diduga dipalsukan tanda tangan. Selain tanda tangan, Pak, apa lagi dipalsukan, Pak? Jadi selain tanda tangan yang dipalsukan dokumen-dokumen yang lain. Setelah itu kami langsung mengamankan 2 orang yang diduga si pembuat kartu antigen itu, mengamankan beserta dengan barang bukti termasuk laptop dengan alat-alat stempel lainnya. Kini kedua pelaku berada di kantor polisi kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare untuk menjalani pemeriksaan, dan keduanya dikenakan pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mempercepat kekebalan kelompok di Kota Parepare dalam penanganan COVID-19, vaksinasi di setiap wilayah terus dilakukan. Yang kali ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Instruksi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH untuk terus memasifkan pelaksanaan vaksinasi agar mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok di Kota Parepare terus dilaksanakan, termasuk wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare. Seperti yang dilaksanakan belum lama ini, di mana giliran masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung yang divaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan di halaman kantor Kelurahan Malusetasi menyasar sebanyak 310 warga yang melalui pendataan di tingkat RW dan RT. Lurah Malusetasi Haliwangka bersama Camat Ujung Kota Parepare Ardiansyah mengharapkan dengan adanya vaksinasi di 6 RW yang ada di Malusetasi, baik vaksin pertama maupun dosis kedua, diharapkan mempercepat terjadinya herd immunity di wilayah ini. 34 orang yang ingin melaksanakan dosis 2. Kami berharap dengan dilaksanakannya vaksin dosis 1 dan dosis 2 pada hari ini, semua masyarakat yang sudah melaksanakan pendataan bisa divaksin hari ini, sehingga 6 RW yang ada di Kelurahan Malusetasi keseluruhan sudah bisa divaksin dan sudah bisa tercapai herd immunity. Selanjutnya setelah di Kelurahan Malusetasi, kami bergeser lagi ke Kelurahan Ujung Sabang, Ujung Bulu, dan terakhir Kelurahan Lapade. Artinya ini, Pak, apakah berjalan beberapa hari untuk dengan sekali ini artinya untuk menyeluruh? Iya, berdasarkan hasil rapat hari Jumat 20 Agustus 2021, kami telah menugaskan kepada seluruh RW dan RT untuk melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin dosis 1. Sejumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Ujung telah melakukan vaksinasi kepada warganya, seperti Kelurahan Labukang, Ujung Sabang, maupun Kelurahan Malusetasi. Selanjutnya, Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Lapade juga akan melakukan hal yang sama. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah pedagang mengeluhkan turunnya harga cabai sejak seminggu terakhir. Harga cabai yang semula berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 kini hanya dihargai Rp20.000 bahkan Rp15.000. Harga cabai di Pasar Rakyat Lekesi Kota Parepare anjlok. Stok yang banyak dan sepinya pembeli menjadi faktor turunnya harga salah satu bumbu dapur ini. Harga cabai di Pasar Lekesi Kota Parepare anjlok. Harga cabai yang dulunya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 kini turun drastis dari Rp20.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Turunnya harga cabai ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir dan terus menurun hingga hari ini. Anjloknya harga cabai dan sepinya pembeli menjadi keluhan para pedagang. Sekarang lombok kecil Rp20.000 per kilo. Rp20.000? Ya, kemarin Rp40.000, sekarang Rp20.000. Sejak kapan turunnya? Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu ya? Ini faktornya apa biasanya? Faktornya yang turun? Faktor banyak sekali kan pasokan, baru tidak ada pembeli bang. Tidak ada pembeli? Panen besar. Tidak ada pembeli? Tidak ada pembeli, kurang pembeli.
Biasanya ambil dari mana? Dari Endreka. Mereka. Sementara itu untuk komoditas lainnya seperti bawang merah dan bawang putih tidak mengalami perubahan harga yakni Rp30.000 per kilonya dan kenaikan harga hanya terjadi pada tomat yang dulunya seharga Rp8.000 naik menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya terkait rapat paripurna yang kini dilaksanakan oleh DPRD Kota Parepare bersama pemerintah kota dalam rangka penyerahan Ranperda PDAM Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Kota Parepare dalam rangka penyerahan rancangan peraturan daerah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Parepare dipimpin Ketua DPRD Haja Andi Nurhatinati Puesos, didampingi dua Wakil Ketua Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH pada Selasa 31 Agustus 2021. Turut hadir Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, anggota Dewan serta jajaran pemerintah Kota Parepare. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana dan pengelola penyediaan air minum, dan untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan daerah air minum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana dan pengelola penyediaan air minum, dan untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuatkan payung hukum, yaitu berupa peraturan daerah. Perusahaan daerah air minum Kota Parepare dibentuk dalam maksud memberikan dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah, dan mendaya gunakan sumber daya serta aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan daya saing. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebagai langkah percepatan pembentukan herd immunity bagi masyarakat, Kecamatan Ujung, Kelurahan Ujung Sabang menggelar vaksinasi yang ditargetkan untuk 393 warganya. Kecamatan Ujung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare kembali menggelar vaksinasi tahap pertama. Kali ini menyasar warga Kelurahan Ujung Sabang. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini menargetkan 393 orang warga Kelurahan Ujung Sabang yang ingin melakukan vaksin tahap pertama dan 17 orang yang ingin divaksin tahap kedua. Data tersebut sesuai dari hasil pendataan RW setempat. Ardiansyah menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare ini fokus melayani vaksin tahap pertama. Adapun 17 orang yang ingin divaksin tahap kedua dialihkan ke kantor Kodim. Hari ini dilaksanakan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 untuk warga Kelurahan Sabang. Hari ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi dosis 1 kepada warga Kelurahan Ujung Sabang sebanyak 200 warga. Hasil pendataan Kelurahan Ujung Sabang melalui RW yang ada di Ujung Sabang itu tercatat 393 warga yang ingin melaksanakan vaksin dosis 1.
ditambah 17 orang warga yang ingin melaksanakan vaksin dosis 2. Saat ini pihak kecamatan di Kota Parepare gencar melakukan vaksinasi guna mempercepat pencapaian kekebalan komunal atau herd immunity. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.